Indonesia. Belajar mendeskripsikan. Untuk SMP kelas 7. Bab 1. Belajar mendeskripsikan. Sebelum kamu belajar mendeskripsikan objek wisata, cobalah kamu nyanyikan dulu lagu nasional yang berisi deskripsi keindahan Indonesia. Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Keindahan apa saja yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya? Berikan alasan pendapatmu. Kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu di atas mendeskripsikan keindahan Indonesia? Belajar mendeskripsikan harus lihat kompetensi dasarnya. Apa aja ya? Belajar mendeskripsikan dilihat dari kompetensi dasar. Di antaranya yaitu dilihat yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, bagian kedua dari kompetensi dasar dilihat dari menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Teks deskripsi bisa kita lihat dari buku yang berisi informasi perjalanan dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, program televisi tentang jalan-jalan. Contoh teks Parangtritis nan indah. Dibaca ya. Dilihat dari ciri objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Contoh, Pantai Parangtritis. Dan dilihat dari tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Contoh, menggambarkan keindahan Parangtritis. Dilihat dari ciri isi teks
deskripsi, memerinci, atau mengkonkretkan objek. Contoh, tujuan teks, menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Rincian, keindahan fisik, pantai, keindahan sore hari, suasana, kegiatan orang di pantai. Perasaan terhadap objek, bangga dengan keindahan pantai. Teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contoh, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, yaitu menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibunya yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak yang menggunakan kata khusus, yaitu warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, oranye. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh, ombak menggembur. Kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri secara teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus, seperti legam, biru toska, putih, jernih, molek, permai. Kata khusus pada teks deskripsi yang dicontohkan seperti kata umum baik, kata khusus ramah, kata umum menggerakkan, kata khusus mengimbaskan. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Dilihat dari kalimat perincian yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum. Contoh, kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian,
Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, dilihat dari kalimat yang membuat kamu seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Contoh, seakan dapat melihat. Kulitnya kuning, langsat. Seakan dapat didengar, bernyanyi kecil. Seakan dapat dirasakan, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Perbedaan kata kedua kolom tabel berikut. Contoh, kata sifat, baik, kata emosi kuat, tulus, ramah, penuh kasih sayang, menginspirasi. Kata sifat indah, kata emosi kuat, elok, molek, permai, menakjubkan. Kata sifat kuat, kata emosi kuat, tangguh, perkasa. Kata sifat kuning, kata emosi kuat, kuning, kemilau, kuning, keemasan. Kata sifat merah, dilihat kata emosi kuat, merah menyala, merah merona. Mengidentifikasi majas. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Contoh, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, seperti warna dirinci merah, kuning, hijau. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, seperti ibuku orangnya yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, seperti pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru Tosca seperti permadani, indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Menggunakan kalimat rincian seperti terumbu karang berwarna-warni, ada yang terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang, kucingku, ibuku, memasuki wisata ini, Anda akan disambut.